kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, anak-anak ya, semuanya tidak ada yang ngobrol, semuanya sikap doa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu melimpah di dalam hidup kami. Dan hari ini kami sudah naikkan syukur kami Tuhan. Kami ekspresikan syukur kami kepadamu dengan pujian penyembahan yang kami boleh naikkan kepadamu. Kami yakin dan percaya ketika kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan Engkau hadir untuk melawat setiap kami. Dan hari ini kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan, mengokohkan kehidupan kami di dalam iman kami di dalam Engkau Tuhan. Sebelum hamba menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, juga kuduskan dan urapi setiap jemaat-Mu, anak-anak Tuhan, supaya mereka semua boleh merasakan lawatan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami mau patahkan, kami mau hancurkan pekerjaan kuasa-kuasa iblis yang ingin Tuhan mengacaukan pikiran kami. Fokus kami dari kebenaran firman-Mu menjadi fokus kepada yang lain. Kami patahkan, kami hancurkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini Tuhan, supaya kami boleh fokus Tuhan, memperhatikan dengan sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu dari awal sampai akhir Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Ya, pagi hari ini saya bersyukur untuk kasih setia Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan, dan bersyukur untuk jemaat yang luar biasa hari ini. Ya, karena bulan Januari ini, karena anak-anak masih digabung ya dengan orang dewasa, jadi kursinya masih masih sesak. Dan kami rindu nanti, walaupun nanti sekolah minggu sudah dipisah, juga kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang haus, yang rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan boleh mengisi setiap bangku-bangku yang kosong. Ya, nanti bulan Februari nanti anak-anak akan sekolah minggunya akan di sebelah ya, di rumah sebelah ini ya, akan dipisahkan sendiri ya untuk beribadah. Baik, saya juga menyambut untuk Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir. Nanti mungkin pada waktu pengumuman nanti akan diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Tapi hari ini baiklah kita akan memfokuskan diri kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita membuka ayat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 7, Mazmur 107. Ya, Mazmur 107 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga. Kita baca 3 ayat firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Haleluya. Yang ketemu katakan amin. Berarti belum ketemu semua ya. Aminnya sumbang masih. Haleluya. Saya tunggu sampai ketemu. Ya, saya tunggu sampai ketemu, sampai siap, supaya setiap kita benar-benar diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ya pagi hari ini. Haleluya. Sekali lagi yang sudah ketemu katakan amin. Sekali lagi yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Ya, mari kita baca bersama-sama mulai ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat,
dari utara dan dari selatan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya yaitu bersyukurlah atas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya menurut kebenaran firman Tuhan ini ada 3 hal yang perlu kita syukuri sebagai orang percaya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, di dalam ayatnya yang ketiga di sini katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang kasih Tuhan. Di sini ada kata-kata, ada 3 kata yang luar biasa yang perlu kita syukuri sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah firman Tuhan di sini mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha baik. Amin. Ya, Dia adalah Allah yang maha baik. Dia adalah Bapa yang baik buat setiap kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu landasan kita bersyukur. Ya, bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang kita percaya adalah Allah yang baik, saudara. Dan yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, di sini dikatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Luar biasa Allah yang kita sembah. Dia bukan hanya baik, tetapi Dia juga penuh kasih di dalam kehidupan, di dalam keberadaannya Dia sebagai Allah terhadap umatnya. Dan yang ketiga, Bapak kasih Tuhan, yang perlu kita syukuri adalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, Allah yang kita layani adalah Allah yang setia. Ini luar biasa. Ya, baik, ya. Banyak orang yang baik, saudara yang kasih Tuhan. Banyak yang katakan penuh kasih, saudara, tetapi tidak setia. Itu juga tidak ada artinya, saudara yang kasih Tuhan. Suami kelihatan baik ya di dalam keluarga, baik sama istrinya, baik sama anak-anaknya, ya mengasihi, setiap hari mungkin bilang I love you sama suaminya. Tetapi kalau tidak setia, itu juga tidak ada artinya. Artinya apa? Dia bisa menyeleweng dengan wanita lain. Ada banyak pria-pria, ada banyak suami-suami yang dikatakan orang bilang baik, orang bilang mengasihi, tapi di belakang dia tidak setia dengan pasangan. Sebaliknya istri juga ada, pasangan juga ada, saudara. Tetapi Allah yang kita sembah bukan Allah yang seperti itu, saudara. Tetapi Dia adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, dan Dia adalah Allah yang setia. Seringkali umat Tuhan itu tidak setia, ya. Seringkali Tuhan itu sudah menunjukkan kesetiaannya, menunjukkan kebaikannya, menunjukkan kasih-Nya, tetapi umat Tuhan seringkali tidak setia. Tetapi Tuhan adalah Allah yang setia, sekalipun kita sebagai umatnya seringkali jatuh tidak setia, tidak baik sama Tuhan, tetapi Tuhan itu adalah Allah yang setia. Ya, Tuhan selalu menunggu kehadiran kita untuk supaya kita bersyukur, untuk kita menyerahkan hidup kita, untuk kita persembahkan untuk mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya kalau kita memperhatikan Mazmur ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya lembaga Alkitab memberikan judul adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Ya, ini adalah Mazmur 107 adalah Mazmur berisi pujian, berisi nyanyian, berisi mazmur yang ditulis, yang diungkapkan oleh orang-orang, oleh umat Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan. Ya, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu kasih Tuhan di dalam ayat 2-nya di sini kita melihat bahwa sebelum ditebus oleh Tuhan, keberadaan umat ini yang menuliskan Mazmur ini ada dalam situasi, ada dalam suatu pergumulan yang berat, saudara yang kasih Tuhan. Mereka dikuasai dengan kuasa yang menyesakkan, firman Tuhan katakan ya. Firman Tuhan katakan gini, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Jadi sebelum pemazmur ini mengungkapkan puji-pujiannya kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, pemazmur ini mengalami satu pergumulan yang luar biasa.
Dikatakan di dalam hidupnya, dikatakan dia sedang dikuasai dengan kuasa yang menyesakkan, yang menyakitkan, yang membuat mereka menderita, yang membuat mereka bergumul begitu luar biasa. Bahkan di dalam Mazmur ini kalau kita baca seluruhnya, Bapak Ibu Tuhan, kita akan menemukan dilukiskan ya bahwa memang sebenarnya penderitaan umat Tuhan ini terjadi seringkali karena kegagalan mereka untuk setia kepada Tuhan. Mereka ketika diberkati Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Dan ketika mereka melupakan Tuhan, hidup dalam dosa, hidup dalam sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, mereka mendapat satu masalah, mendapat satu pergumulan, saudara kasih Tuhan. Dan ketika mereka menyerahkan diri, mereka bertobat kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan, mereka dipulihkan. Dan keadaan orang yang ada di dalam pemazmur ini dilukiskan, kalau di dalam ayatnya yang keempat itu dilukiskan sebagai pengembara yang tidak mendapatkan tempat, saudara. Kalau mengembara mungkin zaman dulu ya, kalau zaman sekarang mungkin jadi gelandangan begitulah ya, kira-kira. Nggak punya pekerjaan, nggak punya usaha, nggak punya rumah, ya, nggak punya tempat tinggal, pokoknya nggak punya tempat untuk bersinggah. Dia tidak mendapatkan tempat untuk merasakan kedamaian, keamanan, ketenangan, kesejukan di dalam hidupnya. Berkelana hidupnya, mengembara, tidak mendapatkan tempat. Inilah keadaan orang-orang yang pada waktu itu, ya, yang belum dipulihkan oleh Tuhan, yang ada di dalam Mazmur ini. Di dalam pemazmur ini juga orang yang ada dalam kesesakan itu, ya, dikatakan keberadaannya adalah seperti orang yang berada dalam keadaan yang lapar, yang haus, yang letih lesu. Saudara, itu di dalam ayatnya yang kelima, saudara. Ya, mereka tidak berdaya, saudara. Mereka penuh dengan kelemahan. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa dengan kekuatan, dengan segala yang dia miliki, Bapak yang kasih Tuhan. Mereka sangat menderita, mereka sangat tersiksa, mereka sangat terhina, saudara yang kasih Tuhan. Dan di ayatnya yang ke-10 ya, di sana dikatakan bahwa keadaan orang itu adalah orang yang seperti yang duduk dalam kegelapan, kekelaman dan kekurangan dalam kesengsaraan, terkurung dalam kesengsaraan. Luar biasa ini keadaan orang-orang pada waktu itu, yang pada waktu dia belum dipulihkan oleh Tuhan. Mereka terkurung dalam kesengsaraan. Ya, hidupnya sangat-sangat terpuruk, Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Terus yang ke ayat yang 18 ya, nanti dibaca di rumah, Bapak yang kasih Tuhan. Ini poin-poinnya saja. Di sana keadaan adalah mereka mengalami seperti orang yang sakit dan sudah tidak selera untuk makan hingga hampir mati, saudara. Keadaannya sangat buruk. Mereka bukan hanya menderita dengan persoalan dan pergumulan hidup, mereka juga menderita sakit penyakit. Mereka tidak selera lagi makan, saudara. Ya, kalau orang sakit pasti nggak selera makan, ya. Memang kadang kala ini kalau kita sedang sakit, banyak yang nawarin mau makan apa, mau sate lah, mau sop lah, mau apa, saksang lah ya. Pokoknya pada sangat sakit ditawarin makanan enak-enak, tapi kita tidak selera oleh Tuhan. Tapi kalau aku sehat gak ada yang nawarin makan apa gitu. Oh, habis semua itu. Jadi bikin penyakit baru namanya kanker, kantong kering. Kalau sehat coba. Kalau saya juga sama anak saya kalau lagi sakit, mau makan apa kakak, mau makan apa bang, tawarin semua. Lagi sakit ditawarin yang enak-enak, coba kalau lagi sehat gitu kan. Iya, kalau sehat nanti yang sakitnya jadi yang lain, kanker, kantong kering, ya saya kasih Tuhan. Ya, keadaan pemazmur yang saat pada waktu mereka belum dipulihkan, mereka sakit, mereka tidak selera makan, bahkan dikatakan mereka hampir mati, saudara. Ya, saya sudah berkali-kali saya saksikan, saya sudah pernah merasakan hal seperti ini di awal tahun 2011. Makanan banyak, kita makan beli yang enak-enak, enggak selera, semua rasanya pahit, saudara kasih Tuhan.
nggak ada yang enak. Dan itu keadaan kondisi yang terpuruk, hampir mati. Itu saya pernah alami, saudara yang kasih, di awal tahun 2021. Inilah keberadaan orang pada waktu itu. Ya, selera makan itu adalah berkat Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mau menyadari kebaikan Tuhan itu sebenarnya hal-hal yang sederhana, tapi seringkali kita tidak sadari. Ketika kita masih berselera makan, itu adalah berkat Tuhan. Amin. Karena tidak ada orang yang jual selera makan. Ya, nggak ada. Di restoran nggak ada menu selera makan, nggak ada. Yang ada adalah menu makanan. Walaupun saudara punya uang banyak, kalau sakit mau masuk restoran yang bagus sekalipun makanannya dan menunya yang enak, apapun, kalau engkau nggak punya selera makan, tetap aja engkau tidak akan bisa makan. Makanya kalau masih berselera makan, itu harus kita syukuri, karena itu adalah berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak yang kasih Tuhan, inilah keberadaan mereka begitu buruk, saudara yang kasih Tuhan, begitu sulit pada waktu itu, pergumulannya begitu berat pada waktu itu, saudara. Tetapi dalam keadaan yang berat itu, saudara yang kasih Tuhan, mereka tidak tinggal diam. Mereka menyadari akan dosa mereka, mereka menyadari akan kekurangan mereka, akan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka sudah melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka bertobat. Selain mereka bertobat, Bapak yang kasih Tuhan, mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-6, Bapak yang dilakukan oleh orang pemazmur ini, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan ini, apa yang mereka lakukan? Di dalam ayatnya yang ke-6 di sini katakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi mereka ketika berada dalam kesesakan, dalam pergumulan yang berat dalam hidupnya mereka tidak tinggal diam. Saudara yang kasih Tuhan, mereka tidak meratapi nasibnya. Aduh, nasib saya kok begini, saudara yang kasih Tuhan. Ya, mereka mengambil langkah yang benar, yaitu mereka berseru kepada Tuhan, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan apa yang mereka dapatkan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Firman Tuhan katakan mereka dilepaskan, mereka dibebaskan oleh Tuhan dari kecemasan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin persoalan dan pergumulan hidup kita belum hilang dari kita, tetapi hati kita ketika menghadapi pergumulan itu diberikan damai dan sukacita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya khotbah seperti ini bukan berarti bahwa saya sudah gak punya masalah, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, banyak sekali masalah, baik masalah pribadi saya, pergumulan dalam keluarga saya, terlebih lagi di dalam pelayanan. Ya, kami merindukan pelayanan, ya, semakin diberkati Tuhan supaya semakin berkembang. Bagaimana? Itu penuh pergumulan, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi apa yang kami lakukan? Kami hanya berseru kepada Tuhan, sekalipun masih ada banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi Tuhan sudah membebaskan hati kami dari kecemasan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita di dalam hidup kami, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kemarin puji Tuhan kami sekeluarga ke puncak, saudara. Memang ya itu kesempatan yang Tuhan berikan, refreshing. Tapi sana walaupun kita dari habis liburan sebenarnya juga capek, saudara yang kasih Tuhan. Ya, tadi malam saya harus pulang ke Tambelang, istri saya sama anak saya, si Kesia harus ke sini, saudara. Ya, harus ke sini. Kami tadi malam pisah ranjang. Tadi bukan pisah ranjang karena ini, saudara, karena pelayanan. Karena saya tadi malam hampir mungkin jam 11 atau jam 12 mau ke sini sebenarnya. Tapi si abang sudah ketiduran. Saya minta izin sama istri supaya diizinkan tinggal di rumah dulu, ya. Puji Tuhan, diizinkan kami istirahat di rumah. Kakak sama istri saya ada di sini. Saudara yang kasih Tuhan, itu demi pelayanan, saudara, supaya bisa berjalan pelayanan itu. Walaupun kita capek, nggak ada alasan, supaya tetap jalan, saudara yang kasih Tuhan, ya. Inilah pergumulan di dalam pelayanan. Inilah tantangan yang harus kita hadapi sebagai hamba Tuhan. Saya bersyukur hari ini, ya, kita udah punya tim pemusik, Pak Parmin, luar biasa. Jangan takut
Kalau salah-salah gimana Pak? Jangan takut. Jam terbang akan menentukan Bapak semakin luar biasa main musik ya. WL juga mungkin masih ada salah-salah, nggak masalah. Jam terbang nanti akan menentukan Bapak ya, Ibu Manalu nanti lebih luar biasa. Karena nggak ada nunggu sempurna dulu nggak bakal bisa. Dan saya juga mengundang Bapak dan Ibu yang sudah bergabung beribadah di tempat ini. Ayo jangan jadi jemaat yang terus dilayani, tapi mari memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan. Amin. Pastorus, amin. Ya, ya, nanti kita buka kaum bapak di sini, Pak. Ya. Ibu-ibu yang baru datang saya juga belum terlalu kenal ya. Nanti mungkin Miss Delima yang lebih kenal. Ya, saya rindu setiap kita yang sudah tergabung, yang sudah ikut ibadah sini. Saya tidak mau Bapak dan Ibu menjadi jemaat biasa, tapi rindu menjadi jemaat yang terus bertumbuh dalam Tuhan, yang mau melayani. Amin. Karena di luar sana masih ada banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, yang perlu dirangkul, yang perlu digandeng untuk bisa datang kepada Tuhan, supaya mereka mengalami apa yang dialami oleh pemazmur ini. Ya, supaya jiwa mereka, supaya hati mereka dilepaskan dari segala kesesakan. Di luar sana ada banyak orang-orang yang penuh dengan pergumulan, yang mereka tidak tahu atau mereka belum sadar bahwa mereka perlu pertolongan tangan yang penuh kuasa daripada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, ya, pemazmur ini sudah membuktikan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia sudah membuktikan ini semua, Bapak Ibu Tuhan. Makanya pemazmur ini berkata, biarlah itu, ya, artinya biarlah orang yang sudah ditebus itu bersyukur kepada Tuhan. Biarlah orang yang sudah ditebus itu memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, bukankah di dalam hidup kita ini semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan? Amin. Ya, kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kenapa saya mau katakan seperti itu, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan? Karena firman Tuhan di dalam Roma, ya, selalu saya ingatkan bagi Bapak dan Ibu bahwa engkau adalah umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat 23 di sana dikatakan apa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini harus kita sadari bahwa tidak ada orang yang di dunia ini yang sempurna, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang super, yang tidak punya dosa. Tidak. Firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu diciptakan di Kejadian itu segambar dan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Mereka sempurna menjadi gambar Tuhan, tetapi karena dosa, gambar Tuhan itu menjadi rusak di dalam hidup manusia. Dan saya mau katakan, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa orang yang berdosa itu layak mendapat penghukuman. Benar, Bapak Ibu Tuhan? Ya, di dalam Roma 6 ayat 23 katakan, upah dosa adalah maut. Ya. Maut itu adalah hidup kekal dalam siksaan di dalam api neraka. Pagi disiksa, siang siksa, sore disiksa, malam disiksa, kembali lagi. Itu keberanian kekal, saudara. Itu berlaku secara kekal. Saudara kasih Tuhan, kita ibadah aja di sini nggak nyampe 2 jam, kita bisa ngeluh, saudara kasih Tuhan. Panas. Padahal sebenarnya bukan panas, baru gerak, ya, baru berkeringat saja. Tapi kalau di api neraka itu bukan gerak, bukan ini, saudara. Tapi itu panasnya yang luar biasa. Nggak usah dibayangkan lah ya, ngeri, saudara. Ya. Tapi firman Tuhan, kita syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan menebus kita dengan memberikan apa? Anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih, ya, karena kasih Allah akan dunia ini. Dunia itu siapa? Dunia adalah kita, umat orang yang berdosa.
Tuhan datang untuk umat yang berdosa, saudara yang kasih Tuhan. Dia datang dari kerajaan surga yang mulia. Dia datang ke bumi ini menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Untuk menyucikan dosa saudara dan saya, Bapak yang kasih Tuhan. Untuk membasuh dosa dan saya dan saudara. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak masuk ke dalam maut itu, api neraka yang mengerikan itu, saudara Tuhan. Jadi hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal, dengan darah yang suci, dengan darah yang luar biasa. Kalau kita menyaksikan prosesi daripada penyaliban Yesus itu, luar biasa penderitaan yang Yesus alami, Bapak Yesus. Supaya apa? Supaya kita dibebaskan dari maut, supaya kita dibebaskan dari penghukuman, Bapak Yesus Tuhan. Demikian pula, saudara yang kasih Tuhan, ya, Tuhan bukan hanya mencurahkan berkat keselamatan yang terbesar di dalam hidup ini dengan membebaskan kita dari dosa, menebus kita dari dosa, tetapi juga Tuhan mampu membebaskan kita dari kesesakan, dari kebelenggu persoalan-persoalan di dalam hidup kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kalau hari ini kita bisa berdiri di tempat ini, saudara, kita bisa bertepuk tangan memuji Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita, saudara yang kasih Tuhan. Ya, nafas hidup ini adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Kesehatan ini adalah kesehatan yang Tuhan anugerahkan yang harus kita syukuri. Kalau kita masih bisa melangkahkan kaki, saudara, itu semua berkat Tuhan. Mengangkat tangan itu berkat Tuhan. Jangan anggap sepele kalau engkau masih bisa mengangkat tangan gini. Ada orang, ya pernah saya bukan pernah ya, artinya pernah melayani orang yang stroke, saudara yang kasih Tuhan. Mengangkat tangannya pun tidak bisa. Sekedar begini tidak bisa, saudara. Jadi kalau kita masih bisa begini-begini, saudara, ini anugerah Tuhan, ya. Jangan sepelekan, ini berkat Tuhan yang luar biasa. Seseorang menyadari ini kita baru begini, ini berkat Tuhan ketika sudah nggak bisa digerakkan, saudara. Seringkali kita sakit itu harus mengingatkan kita, ya, bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang mahal yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Ya, saya punya jari ini, Bapak kasih Tuhan, udah satu bulan ini, saudara kasih Tuhan. Nggak bisa ditekuk di sini, saudara. Kalau sini nih begini, nah ini bisa. Ini nggak bisa nih, nggak tahu kenapa. Ini sih sakit, saudara. Ini saya ingat Tuhan, ya bukan. Dengan adanya sakit, saudara, kita bisa menyadari, oh, kesehatan itu mahal. Apalagi tangan ini. Tangan saya ini berharga sekali nih. Kalau nggak bisa main keyboard itu, waduh. Saya pernah. Saya mau saksiin. Saya pernah di rumah itu, di samping rumah saya itu ada pohon, saudara. Itu sudah tinggi, udah daunnya sudah rimbun sekali, ya. Takut menimpa rumah, saya akhirnya tebang. Nebangnya itu dengan semangat. Biasanya nggak pernah saya pegang golok. Akhirnya saya pinjam golok tetangga, saya tebang itu dengan semangat. Saya sekali tebang tuh, sekali ayun nih putus gitu. Senang, Nah, tapi setelah selesai, tiba-tiba ada bagian jari saya nggak ingat yang mana, ya, nggak bisa digerakkan, saudara. Saya wah, ini stroke gitu bilang. Saya langsung pikir, aduh, gimana saya nanti melayani? Saya main keyboard, saya nggak bisa melayani. Saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, supaya jari-jari saya ini bisa berfungsi lagi, supaya bisa memuji Tuhan, saudara. Makanya Pak Parmin, kalau dikasih jari masih gini, gunakan. Saya waktu itu benar-benar takut, saudara yang kasih Tuhan, ya. Main gitar nggak bisa. Puji Tuhan ini walaupun masih kaku, udah ada perkembangan, saudara yang kasih Tuhan, ya, masih bisa nih. Kemarin sama sekali nih kaku, tapi walaupun sakit saya tetap main keyboard. Waktu kemarin nggak ada yang belum bisa main keyboard, saya main keyboard, saudara. Ini udah mulai puji Tuhan, saudara. Soalnya kalau saya paksa ini ceklek gitu, langsung begini nih, bengkok langsung ngunci, saudara. Wah, sakitnya minta ampun. Langsung kalian luruskan ini, ceklek kayak dipatahin, saudara. Ya. Artinya apa? Berkat Tuhan itu sebenarnya sudah begitu banyak kita alami dalam hidup kita, ya. Tapi seringkali kita nggak menyadari dan tidak mau mensyukuri.
tapi kita mau belajar dari pemazmur ini, saudara yang kasih Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, ya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita harus datang untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Kita datang beribadah kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan untuk kebaikan, untuk kasih dan anugerahnya. Ketika kita memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, kita beri dengan ucapan syukur kepada Tuhan, bukan dengan paksa. Ketika kita mau melayani, kita melayani, memberi waktu, memberi talenta dalam hidup kita dengan didasari apa? Dengan didasari rasa ucapan syukur kepada Tuhan, bukan sebagai beban. Ya, kemarin pas rapat kakak-kakak rambut ceria, saya sampaikan bahwa kita melayani, ya, kita harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, mau melakukan segala sesuatunya itu seperti untuk Tuhan. Di tahun 2022 kita punya tema adalah paradigma yang baru, ya. Ya, paradigma yang baru, the year of new paradigm, ya. Artinya apa? Paradigma kita sebagai anak-anak Tuhan harus diubahkan. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Kalau kita datang beribadah untuk apa? Bukan karena untuk nggak enak sama Pak Pendeta, bukan. Kamu melayani untuk apa? Bukan hanya pengen tampil di mimbar ini, bukan hanya pengen dilihat orang, bukan hanya melakukan supaya nggak enak sama Pak Ayu, bukan. Tapi harus kita landasi bahwa kita harus melakukannya karena ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup kita ini, kita lakukan berdasarkan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, waduh, luar biasa. Sekalipun pekerjaan itu berat, pelayanan itu berat, kita lakukan dengan sukacita. Amin. Oh, luar biasa. Saya katakan saya capek, saudara. Secara jasmani, secara fisik capek, saudara yang kasih Tuhan, ya. Dengan segala kegiatan yang ada, tapi tetap kita sebagai anak Tuhan harus punya tanggung jawab. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kerjakan, harus kita kerjakan dengan baik. Dan di dalam Kolose 3 itu bukan hanya masalah pelayanan saja, ya. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tetapi peran kita sebagai suami, katakan, ya, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, di dalam kehidupan kita di rumah tangga, di dalam pekerjaan, harus kita lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Artinya kita harus mengerjakan segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau belajar begini. Yang pertama, memang kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kita harus menyadari akan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, ya. Yang kedua adalah bagaimana kita, ya, harus tetap menggantungkan hidup kita kepada pertolongan Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang sudah membela kita di tahun 2021, Dia akan tetap membela kita. Dia akan tetap memberkati kita. Dia akan tetap menolong kita. Dia akan tetap sanggup membebaskan kita dari belenggu-belenggu persoalan kita. Amin. Seberat apapun persoalan di dalam hidupmu, ya, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ya, kita ini nggak bisa dan tidak akan pernah sanggup untuk menjalani hidup kita di tahun 2022 ini hanya dengan kekuatan kita. Kita perlu kekuatan Tuhan yang menopang hidup kita, ya. Pemazmur di sini sudah mengajarkan kita ketika mereka keluar dari relnya Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka berubah setia dari Tuhan. Hidup mereka terpuruk, saudara yang kasih Tuhan. Mereka tertekan, mereka tertindas, mereka penuh dengan pergumulan dan mereka tidak berdaya. Tetapi ketika mereka kembali, ya, untuk kembali berkomitmen untuk setia kepada Tuhan,
hidup mereka dipulihkan. Saya yakin dan percaya di tahun 2022 ini Tuhan akan memulihkan dalam keluarga kita. Ya, Dia akan memberkati anak-anak kita, Dia akan memberkati usaha dan pekerjaan kita. Tuhan akan memberkati kesehatan kita, Tuhan akan memberkati setiap pelayanan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita rindu, nanti kita perluas lagi. Ya, ini kursinya masih ada, bisa dikeluarin semua, tapi ruangannya masih ini. Kita perlu bobol di sana. Jadi saya mengajak Bapak dan Ibu yang sudah hadir di tempat ini, mari kita setia untuk datang beribadah. Amin. Jangan lihat tempatnya yang kecil, tapi lihatlah dan sadarilah dan percayalah bahwa ada Allah hadir di tempat ini. Ya, kalau ada Allah hadir di tempat ini, Allah ada hadir dalam hidupmu, Allah akan membuat sesuatu yang indah dalam hidupmu, membuat sesuatu yang indah dalam pelayanan ini. Haleluya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, kiranya memberkati kita. Mari saya undang Bapak Parmin untuk menyanyikan Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Ku yakin saat kau berfirman. Ya, di tahun 2022 Tuhan tidak pernah janji bahwa 2022 ini lebih baik atau lebih ringan dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi ketika kita bergantung sama Tuhan, maka tidak ada hal-hal yang mustahil yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup. Aku yakin saat kau berfirman. Katakan ku yakin saat kau berfirman. Mari semua bangkit berdiri. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Ku yakin saat kau berfirman. Ku benar saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga kuat. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang besar, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib
di dalam hidup ini Tuhan. Dan hamba berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka yang boleh hadir di tempat ini, Engkau yang mengetahui keberadaan mereka Tuhan. Apa menjadi pergumulan hidup mereka Tuhan. Mereka yang sakit, hamba berdoa kiranya Engkau lawat mereka, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus berkat kesembuhan mengalir Tuhan. Hamba juga berdoa mereka yang kesulitan dalam ekonomi, kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka diberkati ekonomi mereka, keuangan mereka diberkati, berkati pekerjaan usaha mereka Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan, Kau berkati mereka di dalam masa pertumbuhan mereka, kekuatan, kesehatan, mereka bertumbuh di dalam menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi orang tua, yang menjadi berkat buat gereja, buat bangsa Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, kiranya Tuhan buka lapangan pekerjaan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan, yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan keberadaan umat-Mu di tempat ini, yang hadir maupun yang belum hadir hari ini. Kiranya Tuhan melawat mereka, memberkati mereka, menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka terus mengalami pemeliharaan, penjagaan, perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memateraikan firman-Mu ini dalam setiap loh hati mereka, sehingga mereka selalu ingat kebaikan Tuhan, sehingga mereka selalu bersyukur hidup di dalam hidup mereka. Mereka selalu bergantung kepada Tuhan karena menyadari akan kebaikan, akan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.